menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi kita di program Podcast Surabaya Mengaji, yang mana di podcast ini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar permasalahan agama Islam. Dan di tema episode kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan hutang, dengan tema yaitu hutang mudah ditagih susah, bersama guru kita yaitu Al-Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Dan ini mungkin tersebar di masyarakat, Ustadz. Kalau hutang itu enak, mudah, tapi ditagihnya susah, Ustadz. Bahkan biasanya yang hutang itu lebih galak daripada yang nagih, Ustadz. Dan sebenarnya hukum hutang sendiri di agama Islam gimana, Ustadz? Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hukum hutang itu terbagi dua ya. Jadi yang berhutang sama yang ngutangin kan gitu. Kalau yang menghutangi ini mustahab, dianjurkan. Karena itu berarti menolong saudara kita. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu fit dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang beriman, maka Allah akan memudahkan urusannya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi dia menolong saudaranya. Nah, kalau kita ngutangin itu kan nolong kan. Nah, dia kesusahan karena rata-rata orang utang itu kan susah. Itu hukum bagi yang menghutangi. Jadi dianjurkan, disunnahkan. Yang kedua bagi yang berhutang. Kalau yang berhutang itu boleh, jadi bukan dianjurkan. Nah, boleh aja. Jadi Islam nggak melarang juga, karena kadang-kadang orang itu memang butuh untuk berhutang, jadi tidak diharamkan, tapi juga tidak dianjurkan. Bukan sunnah apalagi wajib, enggak. Jadi boleh saja. Ya, Nabi juga pernah hutang kan, ketika beliau hutang makanan kepada orang Yahudi, sampai menggadekan baju besinya. Subhanallah, Nabi Muhammad itu ya, dia menggadekan. Dan di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya, bahkan itu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, yaitu ayat tentang utang piutang. Makanya masalah utang piutang itu Masya Allah dibahas secara komplit dalam Al-Quran, dalam Islam. Ya, jadi Islam mengatur segalanya. Salah kalau orang bilang Islam mengatur cuma masalah ibadah. Seperti sholat, puasa. Enggak, masalah-masalah ekonomi juga dibahas, termasuk utang piutang, masalah muamalah. Gitu. Jadi boleh, Ustaz, ya, boleh, tapi tidak dianjurkan. Ya. Dan untuk syaratnya sendiri, Ustaz, ketika kita melakukan akad utang piutang, mungkin ada syarat-syarat tersendiri, Ustaz, baik dari yang hutang maupun menghutangi. Ya, kalau etika ya dalam utang piutang ya, mungkin ya sudah diatur dalam ayat yang paling panjang tadi. Misalkan harus dicatat ya, supaya nanti nggak hilang, nggak menjadi sengketa. Ya, kadang kalau nggak dicatat itu kan akhirnya lupa terus bikin sengketa. Ya, makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, tulis. Gitu. Jadi kita dianjurkan untuk menulis. Kemudian, jadi kalau bisa ditulis hitam di atas putih gitu ya, supaya nanti nggak mengingkari, nggak menjadi persengketaan. Benar, kemudian yang paling penting juga mungkin dalam masalah utang piutang itu adalah bagaimana kita menata niat kita. Orang yang berhutang niatnya apa, yang mengutangi niatnya apa. Yang berhutang niatkan memang untuk kebutuhan yang mendesak, ya, untuk kebutuhan mendesak. Jangan untuk kebutuhan ini mah gaya-gayaan aja gitu. Jadi betul-betul mendesak untuk makan misalkan, untuk bayar kontrakan, mungkin itu mendesak juga ya kan. Tapi kalau hanya sekedar gaya saja, ini lagi ada keluaran baru nih HP, laptop atau sepeda motor, ini lagi rame gowes, ini hanya merek-merek yang berganti, maka itu jangan. Ya, jadi bukan hobi utang itu. Jadi menata niat penting. Bagi yang berhutang, Ustaz, mungkin ada badabnya, Ustaz. Nomor satu tadi niat. Ya, niatkan kita tujuannya adalah untuk nolong. Ya, untuk nolong, ikhlas lillahi jalla wa'ala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami menolong kalian itu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Yang kedua, kita jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Orang yang hutang itu kan mesti karena kepepet rata-rata ya. Jangan kemudian
digunakan untuk kesempatan dalam kesempitan. Nolong tapi mentung. Akhirnya apa? Saya kasih pinjaman tapi harus kembaliannya sekian loh. Nah itu kan itu namanya nolong tapi mentung itu namanya. Nah itu nggak boleh. Jadi utang piutang itu kan akadnya akad sosial, tujuannya untuk membantu. Jangan kemudian dikomersilkan. Karena kalau dikomersilkan jadinya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian bagi yang mengutangi juga, jadi tetap kita berbuat baik. Ya, usahakan kita berbuat baik. Kalau memang betul-betul tidak mampu membayar, ya kita tangguhkan. Kalau kita punya rezeki yang lebih, udah gratiskan. Gratis saja. Gitu. Ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau dia kesusahan, tangguhkan di waktu yang mudah bagi dia. Jadi betul-betul ini nggak bisa bayar, udahlah, nggak apa-apa bulan depan kalau kamu dapat rezeki. Ya, syukur-syukur lagi kalau kita mau gratiskan dia. Udah nggak usah bayar, diputihkan semuanya. Itu malah lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus karena itu membantu dia. Itu. Terkait menagih hutang, Ustaz. Ya. Ini di dalam Islam apakah diatur adab-adabnya, Ustaz? Menagih hutang, ya pertama tentu tadi ya, menagih itu dengan cara yang baik, sopan. Ya, jangan kemudian bentak-bentak. Ya, jadi tentu kita, karena tujuan kita aslinya adalah berbuat baik, jangan sampai kemudian kita perbuatan baik tersebut menjadi hambar karena akhlak kita yang buruk. Ya, misalkan ngungkit-ngungkit, ya, apalagi nyebut-nyebut di semua orang, akhirnya mempermalukan orang yang berhutang, yang berhutang, ya, padahal dia mungkin sudah berusaha. Ini jangan, tetap kita berusaha untuk kalau mau menagih yang bagus, nagih yang baik, berusaha untuk menutupi, karena hutang itu juga aib. Gitu ya kan. Jadi kita berusaha untuk menutupi terlebih dahulu. Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimahwahum ro'an idaqtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahimahwahum ro'an samhan, ya, idaba, samhan idashtara, wa samhan idaqtada. Semoga Allah merahmati seorang yang samhan itu gampangan. Ketika jual, ketika membeli, ketika nagih hutang. Jadi gampangan juga. Itu akhlak, ya, akhlak dalam menagih itu penting. Dan ketika mungkin kita sedang menagih hutang, Ustaz, ada teman-teman mungkin yang menagih hutang, kemudian yang dihutangi itu justru malah bersikap tidak baik kepada kita, Ustaz. Malah mungkin bentak-bentak, atau mungkin baru hutang kemarin saya lagi gitu-gitu, Ustaz. Nah, ini sikap kita gimana, Ustaz? Iya. Malah lebih galak biasanya daripada yang nagih, Ustaz. Makanya itulah, kalau bisa ya jangan hutang gitu. Memang itu fakta juga sih, repot juga. Jadi kembali kepada masing-masing ya. Ya, orang yang menghutangi hendaknya memperhatikan akhlak-akhlak orang yang menghutangi. Orang yang berhutang juga harus memperhatikan adab-adab berhutang. Ya, jadi masing-masing harus melaksanakan adab-adabnya, kewajiban-kewajibannya ketika dia berhutang dan ketika menghutangi. Kalau memang kita sudah nagih baik-baik, dia kemudian galak, malah mungkin marah-marah sama kita dan sebagainya, ya pertama kita introspeksi diri. Kita introspeksi diri. Barangkali memang kitanya yang keliru gitu kan, bagi yang mengutangi ini. Kalau memang kita yang keliru, ya berarti kita perbaiki. Ya, kita perbaiki. Kalau memang dia yang keliru, ya, karena mungkin kan ada sebagian orang itu memang dia mampu tapi di molor-molor gitu ya kan, sengaja, itu nggak boleh juga. Matalul ghani dzulmun, orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu, itu kedoliman. Kedoliman. Jadi intinya masing-masing harus sadar tentang kewajibannya. Ya, harus sadar tentang kewajibannya. Yang menghutangi jaga niat, jaga akhlak ketika menagih, dan sebagainya. Yang
berhutang juga demikian. Ini kita sudah dibantu, jangan sampai kemudian malah kita marahin orangnya. Nah, gitu. Dan gara-gara hutang ini banyak terjadi di luar sana, mungkin sampai memutus tali silaturahim dan seterusnya, Ustaz. Bahkan ada mungkin teman dan teman, satunya hutang, sungkan, kemudian nggak saling sapa dan seterusnya. Gimana hal ini, Ustaz? Ya itulah kenapa Nabi SAW ya dulu berlindung kepada Allah SWT dari hutang. Ya, Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Terus para sahabat nanya, ya Rasulullah, ma aksara ma tasta'idu minal maghrab. Kenapa kamu kok sering berlindung kepada Allah dari hutang? Ya, kenapa emang? Ya, kata Nabi SAW, inna rajula idha gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa'ahlaf. Karena orang itu kalau biasanya kalau sudah hutang, kalau ngomong dusta biasanya, dan kalau dia berjanji dia ingkari. Ya, ngomongnya pekan depan atau besok, ternyata besok afan akhi ternyata belum punya, besok lagi ya, sebulan, setahun, sampai lali ada. Ya, jadi memang akhirnya kemudian seperti itulah, bohong, kemudian ingkar janji, kemudian terputus persahabatan dan sebagainya. Ya, makanya Islam betul-betul menata ya masalah utang piutang ini, betul-betul ditata dalam agama Islam. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu masalah utang piutang, supaya persahabatan kita, persaudaraan kita jangan sampai pecah hanya gara-gara masalah utang piutang tadi. Ya, Nabi SAW mengatakan, ma tawadasnani fillah summa iftaraka illa lidzan bin yukhdisu ahaduma. Tidaklah dua orang itu bersahabat karena Allah SWT, ya, kemudian pecah, putus persahabatan tersebut kecuali karena dosa. Ya, seperti tadi kan, dusta kan dosa, mengingkari janji dosa. Nah, itu. Dan adakah ancaman, Ustaz? Mungkin bagi orang yang berhutang tapi niatnya tidak ingin dibayar, Ustaz? Iya, ada. Ada hadisnya dari Nabi SAW. Man akhoda amwalan nas yuridu adaha addawahu anhu. Siapa yang hutang dan niatnya akan melunasi, Allah akan bantu dia untuk melunasi. Wa man akhoda amwalan nas yuridu itlafaha, ya, atlafahuwa. Tapi barang siapa yang hutang tujuannya adalah untuk nggak bayar gitu, nggak ingin melunasi, maka Allah akan merusak hartanya, nggak diberkahi oleh Allah SWT. Ya, jadi itu ancamannya, dan banyak ancaman-ancamannya. Matlul ghani dzulmun, orang yang punya hutang tapi dia nggak bayar itu zalim. Bahkan dalam hadis yang lain, layul wajidi yuhillu ukubatahu wa irdahu, orang yang menunda-nunda hutang padahal dia mampu untuk membayarnya berarti halal ya untuk dihukum, dan halal juga kehormatannya dicemarkan. Jadi boleh disampaikan ke orang-orang, wah ini hati-hati nih kalau hutang nggak bayar. Nah, itu supaya mereka hati-hati, ya, supaya nggak tertipu sama dia. Karena ada sebagian orang seperti itu, harus diingatkan. Ini sudah berkali-kali seperti itu, dia hutang nggak bayar, nah, itu perlu diperingatkan. Nggak apa-apa. Kalau memang sudah terbukti bahwa dia punya mampu bayar tapi nggak pernah bayar. Nah, itu. Dan banyak hadis-hadis yang lain, ancaman-ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang hutang gitu ya. Ada hadis juga, Nabi SAW mengatakan, man mata wa alaihi dinarun wa dirhamun qudiya min hasanatihi laisa samma dinarun wala dirham. Siapa yang mati padahal dia punya hutang dirham atau dirham, maka nanti akan kebaikan-kebaikan dia itu nanti di akhirat, di hari kiamat nanti akan dihapus untuk nutupi dosanya tadi itu. Ya, padahal pada hari itu tidak ada dirham dan dirham lagi, karena diambilkan dari kebaikan-kebaikan dia. Itu kan rugi kita bawa, padahal besok itu kita butuh untuk pahala gitu kan. Ternyata pahalanya untuk nutupi hutang. Ya. Bahkan dulu di zaman Nabi ada orang yang punya hutang, Nabi nggak mau nyolatin. Sampai ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah yang nanggung mau membayar hutangnya, baru Nabi mau nyolatin.
Nah itu kan ancaman itu bagi orang-orang ya. Makanya kalau kita bisa untuk tidak berhutang, ya jangan berhutang. Ya mending kita qanaah, mensyukuri apa yang ada. Kecuali kalau memang itu adalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Gitu. Dan terkait enak plong juga kalau orang nggak punya utang itu kan plong gitu ya. Nggak ada kepikiran. Tapi kalau punya utang itu beban gitu. Mau ketemu orang yang ngutangin malu gitu ya. Yang ngutangin satu kajian gak jadi kajian biasanya gitu. Malu saya ketemu kalau itu sungkan. Jadi kalau ketemu sama yang ngutangin kayaknya ayo dong bayar gitu. Nah. Dan terkait itu tadi Ustaz, memutihkan hutang. Ini apakah memang ada keutamaannya Ustaz bagi yang menghutangi Ustaz? Iya, ada keutamaannya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah hadis. Ini penting sekali untuk sebagai motivasi bagi kita terutama yang punya kelebihan harta. Nabi SAW mengatakan man andara mu'siran awadha'alahu ya adallahu wahu yaumal qiyamah fi dhillihi tahta arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa yang menunda pembayaran, maksudnya setelah nanti bulan depan nggak apa-apa bayarnya, ya, atau menggratiskan, memutihkan, udah gak usah bayar tak gratis no. Ya, anggap aja sedekah buat sampean. Jadi ada dua pilihan. Menunda ya atau menggratiskan, memutihkan. Maka dan yang lebih baik adalah menggratiskan. Ya, itu lebih bagus. Kata Nabi SAW, maka Allah SWT besok akan memberi naungan kepadanya di bawah arsy-Nya di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Hari besok itu kan di padang mahsyar panas, semuanya orang berkeringat, ya, butuh naungan. Kita aja kalau panas pengen berteduh ya kan. Nah, apalagi besok pada hari kiamat telanjang, nggak punya sandal, ya, keringat berkucuran, matahari didekatkan, kita butuh ya naungan dari Allah SWT. Bahkan ada hadis dalam Bukhari itu Nabi cerita dulu ada seorang pedagang, dia suka ngutang-ngutangkan gitu, ya kredit lah kalau sekarang gitu ya, barang dulu nanti bayarnya dicicil. Terus ketika penagihan, yang nagih anak-anaknya, dia pesen sama anak-anaknya, nanti kalau ada yang kesulitan untuk bayar, udah ya tangguhkan atau gratiskan. Ya, maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya. Jadi ini motivasi juga nih ya, untuk orang-orang yang menghutangi, ya niatkan itu adalah untuk bantu teman kita yang kesusahan. Ini ladang pahala, karena tujuan utama kita menghutangi itu bantu, bukan komersil, bukan bisnis, tapi ini akad sosial, ya akad sosial. Wallahu a'lam. Menebar dakwah, meraih surga.